Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Doni IC. Dan kali ini kita bakal buat atau review contoh surat tugas teman-teman ya. Jadi surat tugas ini kegunaannya adalah ketika kita akan melakukan perjalanan dinas, misalnya ke kantor camat, ke kabupaten, atau ke dinas-dinas terkait gitu ya. Jadi kita perjalanan dinas kita itu bisa legalitasnya ada gitu teman-teman. Dan juga ini salah satu nanti kegunaannya adalah untuk lampiran SPJ dana desa. Misalnya dana desa tersebut ada namanya anggaran perjalanan dinas. Nah, nantinya itu akan dimintain juga keterangannya adalah gimana tujuan dari perjalanan dinas tersebut apa, dan nanti juga kan ada yang disebut dengan laporan kegiatan perjalanan dinas, karena setiap perjalanan dinas pasti ada lampiran-lampirannya. Oke, seperti apa teman-teman contoh formatnya? Di sini saya sudah siapkan filenya seperti biasa biar nggak terlalu lama ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman yang namanya surat tugas atau surat perintah tugas ya. Jadi di sini memang kalau di tahun 2017 masih ada surat perintah tugasnya teman-teman. Tapi untuk yang 2020 sudah surat tugas tulisannya. Jadi titik pertama kita bahas adalah KOP. KOP seperti biasa teman-teman ya. Sudah saya kasih tahu di video saya sebelumnya. Bisa kalian lihat ya caranya. Nggak usah saya bahas karena disitu sudah banyak tutorialnya teman-teman ya. Yang pastinya inilah ya, kabupaten, kecamatan, kampung, dan ini harus dirubah gitu ya. Jadi buat kalian yang baru mau buat, biasanya pemula ini yang mau baru buat bisa pakai contoh ini teman-teman. Lalu di sini kalian tulis surat tugas. Nah, lanjut ke bawah, di sini ada nomor. Kalau nomor 004 ini pasti ada yang nanya, dari mana sih bang nomornya 004? Mungkin ada yang beda gitu ya. Jadi nomor 004 ini adalah dari modul surat yang diedarkan buat kampung teman-teman ya. Jadi setiap surat yang keluar dari kampung itu atau dari desa, dia harus ada nomornya. Ini nomor surat tugasnya. Di yang 00 ini teman-teman, ini nomor surat keluar. Karena setiap kegiatan surat menyurat itu harus ada nomor surat keluar. Jadi ketika suatu hal terjadi, kita punya legalitas yang lebih tinggi gitu teman-teman. Misalnya ada yang nggak percaya atau ada yang mempertanyakan legalitasnya, kita bisa tunjukkan di buku agenda kita bahwa pada tanggal sekian kita melakukan perjalanan dinas sesuai dengan nomor sekian-sekian gitu teman-teman. Lalu di KKD ini bisa kalian edit sesuai singkatan desa atau kampung kalian. Ini kecamatan teman-teman. Untuk 3 kode ini adalah kode kecamatan. Lalu di sini TB. TB ini adalah kode kabupaten ya. TB ini kode kabupaten. Oke. Nah, di sini ada bulan berapa kita melakukan perjalanan dinas tersebut dan tahunnya juga teman-teman. Lanjut ke bawah, ditambahkan seperti ini, yang bertentangan di bawah ini titik 2. Lalu di sini nama kepala desa kalian atau nama kepala kampung kalian. Bisa juga ini nama sekdes atau nama BPK kalian, jika itu BPK-nya yang memerintah anggotanya teman-teman ya. Jadi ketika ketua BPK atau BPD memerintahkan anggota, wakil atau sekretarisnya untuk melakukan perjalanan dinas, maka di sini kita tinggal ganti nama yang berkaitan yang memerintahkan perjalanan dinas tersebut. Lalu di sini jabatan, di sini kita kasih keterangan teman-teman, misalnya kepala kampung apa, kecamatan apa, dan kabupaten apa gitu kan. Nah, jika BPK kita tulis saja namanya di sini, nama BPK-nya atau BPD, lalu di sini kita tambahkan ketua BPD kampung apa atau desa apa gitu. Itu bisa kita ganti di situ. Oke, lalu ditambahkan untuk di sini memerintah. Nah, jadi di sini memerintah kepada titik 2, lalu di sini bisa kalian tambahkan siapa saja
yang melakukan perjalanan dinas sesuai seperti format ini teman-teman ya. Dan juga teman-teman ya, saya kasih pesan dan saran juga. Di sini saya tidak menekankan kalian untuk mengikuti contoh ini, cuman kalau kalian mau pakai silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa teman-teman ya. Karena di sini sifatnya membantu, saya membantu saja yang kebingungan dalam membuat surat tugas ya. Oke, karena ada sebagian, ya saya nggak apa-apa sih, sebagian orang yang berkomentar di video-video saya sebelumnya katanya gini gini gini, ya saya terima sih sebagai bahan koreksi saya untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi saya juga di sini saya juga sudah tekankan dan beri saran, jika dia memang masih dipakai seperti ini atau bisa dipakai di daerah kalian silahkan, kalau tidak ya coba kalian cari yang lain gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Sini ada untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas ke. Nah, jadi di sini teman-teman ini nggak usah kalian rubah ya. Yang perlu kalian rubah adalah di bagian sini. Misalnya kalian ke dinas kecamatan atau ke kantor camat di daerah kalian setempat gitu kan, atau dinas pemberdayaan masyarakat kampung kelurahan, ini yang disebut dengan DPMKK teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk selanjutnya ditambah tanggal. Nah, ini tanggalnya tanggal berapa kalian melakukan perjalanan dinas, bulan dan tahunnya juga teman-teman, sesuai dengan kapan kalian melakukan perjalanan dinas tersebut. Nah, lanjut lagi ke bawah, maksud perjalanan dinas titik 2. Nah, ini nggak usah kalian rubah, yang perlu kalian rubah seperti tadi di bagian sini. Misalnya melakukan perjalanan dinas kepentingan desa, koordinasi desa kan gitu misalnya, atau seperti ini kepentingan kampung ke depan dalam, pengajuan tentang pengajuan DD, pengajuan ADK, itu kan bisa kita siapkan surat tugas beserta SPPD-nya. Jadi untuk SPPD surat tugas itu jadi satu lampiran. Untuk SPPD nanti saya berikan tutorial di video saya sebelumnya. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau subscribe silahkan subscribe aja channel ini, karena bakal ada surat-surat dan tutorial-tutorial lainnya yang lebih bermanfaat dan bisa membantu kalian juga. Oke, lanjut lagi ke bawah ada tulisan seperti ini teman-teman ya. Ini nggak usah kalian rubah. Oke, demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada kepala kampung Pendalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Oke, nah jadi untuk laporan perjalanan dinas formatnya sudah ada, sudah saya buatkan di video saya sebelumnya, atau yang disebut dengan nota dinas, laporan kegiatan, itu jadi satu teman-teman, cuman bahasanya saja yang berbeda gitu. Surat yang disebut dengan laporan kegiatan, laporan perjalanan dinas, nota dinas, itu adalah satu surat, satu format dan satu jenis surat gitu, cuman beda cara menyebutnya saja teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan ditetapkan di titik 2 desa kalian, lalu pada tanggal berapa. Jadi untuk perjalanan dinas teman-teman, saya kasih penjelasan. Perjalanan dinas ini kalau kita lakukan perjalanan dinas, usahakan kita buat sebelum melakukan perjalanan dinas. Jangan sampai lebih dari saat kita melakukan perjalanan dinas. Misalnya kita melakukan perjalanan dinas di tanggal 8, tetapi kita buat surat perintah tugasnya tanggal 9, itu salah teman-teman. Paling tidak sama, paling tidak hari itu, misalnya tanggal 8 Juni, berarti di sini paling ininya 8 Juni juga 8 gitu, tanggal 8 juga, jangan di buat tanggal 9 ya, itu enggak real gitu. Kebalik, saya surat tugas melakukan perjalanan dinas dulu baru diberikan surat tugas, kan kebalik teman-teman. Oke, sedikit pengertian dari saya dan pemahaman ya. Ya kalau bermanfaat ya semoga bisa membantu kalian dan berguna teman-teman. Lalu di sini kalian tambahkan kepala kampung, lalu di sini namanya. Oke. Lalu di bawah kita bisa tambahkan tembusan, disampaikan kepada yang terhormat. Nah, jadi setiap perjalanan dinas usahakan kalian berikan tembusan ke camat agar lebih legalitas. Lalu kalian arsipkan teman-teman. Jadi itulah tadi contoh surat tugas atau surat perintah tugas perjalanan dinas yang bisa saya berikan dan masih saya pakai sampai saat ini di desa di tempat saya bekerja teman-teman.
Adapun versi lain silahkan dicari, silahkan dipakai jika memang yang saya berikan ini kurang pas gitu teman-teman ya. Setidaknya saya di sini berusaha membantu kalian yang kebingungan. Oke. Sampai di sini saja teman-teman tutorial cara membuat surat tugas atau surat perintah tugas yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan berguna. Salam santun dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.